Baik, untuk filter di sini kita akan membahas atau fokusnya pada frekuensi selective filter yang berupa low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter. Band stop filter biasanya mengikuti band pass filter. Nah, dulunya jadi kita sedikit membahas filter di dahulu kala. Filter menggunakan rangkaian LC seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pasif LC, induktor dan juga menggunakan kapasitor. Nah, masalahnya tadi kita melihat bahwa cut off dari rangkaian induktor itu adalah berbanding terbalik dengan induktornya. Artinya kalau kita ingin induktor yang frekuensi cut off yang rendah di antara 0 sampai 100 kHz misalnya seperti itu, atau yang mendekati 0, maka rangkaian komponen induktornya itu harus sangat besar, nilainya harus sangat tinggi, yang menyebabkan semakin tinggi nilai induktansi dari induktor, maka besar pula komponen induktor tersebut, yang menyebabkan rangkaian tersebut menjadi bulky atau sangat besar. Nah, lalu pindah berikutnya ke LC filter. Jadi kita menghindari penggunaan induktor yang induktorless gitu ya, induktanceless. Jadi kita tidak menggunakan induktansi lagi karena bisa menjadi bulky. Kita menggunakan LC filters. Nah, yang lebih baru dari rangkaian LC filter sederhana adalah yang aktif menggunakan op-amp. Jadi ada penguatnya seperti ini. Jadi RC ini saya agak lupa, ini rangkaian integrator ya kalau nggak salah. Kalau nggak integrator, diferensiator, integrator kalau nggak salah. Ini rangkaiannya sebenarnya rangkaian integrator. Kalian sudah belajar di elektronika analog. Rangkaian integrator ini menjadi filter menggunakan op-amp. Nah, tapi masalah dari filter aktif RC ini tidak bisa digunakan untuk produksi yang masif, untuk produksi massal. Kenapa? Karena nilai R dan C-nya itu kalau seingat saya itu bisa sangat berubah-ubah untuk satu produksi. Seperti itu. Jadi untuk yang produksi massal, nilai R dan C-nya tidak bisa dibuat tetap. Maka yang lebih canggih lagi, yang bisa dibuat ke dalam bentuk integrated atau IC, yang disebut teknologi yang namanya switch capacitor filter. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Dia menggunakan kapasitor di sini, lalu ada juga switch. Nah, switch ini yang nanti yang akan mengatur dia kapan dia terbuka ataupun tertutup. Dan ini yang umumnya dibuat secara massal dalam bentuk integrated circuit. Nah, kalau kita lihat bahwa bagian ini sebenarnya mirip dengan bagian yang ini, op-amp-nya. Tapi kita batasi dengan adanya switch. Di sini, switch. Menggunakan ini kayaknya MOSFET ya, gate-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita belajar tentang transmisi filter dulu. Apa yang terjadi pada filter dan bagaimana respon dari filter tersebut. Filter yang akan dipelajari adalah rangkaian linear yang dapat direpresentasikan dengan jaringan dua kutub atau two-port network. Ada gambarnya nggak? Nah, ini adalah jaringan dua kutub. Jadi ini ada VI, tegangan input, dan juga tegangan output. Di sini ada two-port, artinya ada dua port, dua kutub. Ini kutub yang pertama, jadi ada dua kaki. Dari kutub yang kedua juga ada dua kaki. Nah, respon frekuensinya atau respon transmisinya itu adalah perbandingan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukannya. Di sini. Ingat, perbandingan ini berlaku kalau kita mainnya di domain frekuensi atau ini domainnya Laplace. Kita sedikit balik dari sinyal dan sistem. Karena ini akan saling terkait antara Laplace maupun Fourier. Nah,
Transmisi filter ditentukan dengan mengevaluasi TS pada frekuensi fisis. Jadi kalau kita ingin menganalisis suatu filter, maka kita melihatnya bukan lagi di domain Laplace, tapi di domain fisis, frekuensi fisis, yaitu domainnya Fourier. Atau kita bisa tuliskan sebagai S sama dengan J omega, sehingga T J omega sama dengan, nah ini adalah magnitudanya, dan ini adalah fasanya. Balik lagi, bahwa kita akan melihat magnitudanya dan juga melihat bagian fasanya. Besaran transmisi sering dituliskan dalam bentuk desibel sebagai fungsi gain. Jadi karena yang dibahas adalah aktif, yang kecuali kalau dia sifatnya pasif, maka dia memiliki fungsi gain-nya sendiri. Tapi walaupun pasif pun kita bisa menuliskan sebagai dalam bentuk desibelnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gain-nya itu besarnya adalah 20 log T J omega dalam desibel. Ini yang umum digunakan dalam filter. Jadi misalnya ditanyakan berapa peredamannya, berapa penguatannya, nah itu biasanya dalam desibel, bukan dalam skala. Atau bisa juga dinyatakan sebagai fungsi atenuasi. Kalau fungsi atenuasi atau redaman, ini menjadi minus 20 log T J omega. Jadi minusnya. Nah, lalu filter membentuk spektrum sinyal masukan VIJ omega berdasarkan magnitud fungsi transfer TJ omega untuk menghasilkan keluaran V0J omega. Ini sama tadi rumusnya. Jadi hubungan antara keluaran dan masukan itu ditentukan oleh yang namanya fungsi transfer. Atau kalau Pak Dede di sinyal kendali menyebutnya sebagai fungsi alih, sama saja transfer dan alih. Karakteristik fase akan termodifikasi saat melewati sinyal. Jadi yang berubah bukan hanya magnituda. Magnituda itu level, kalau dalam ini berarti level tegangannya ya, level tegangan, tapi juga fasanya akan berubah seperti yang sebelumnya saya perlihatkan contohnya pada RC sederhana, maka fasanya pun akan berubah pada saat melewati filter. Nah, ini dituliskan sebagai pi omega. Di sini kita akan kembali lagi melihat filter ideal. Nah, filter ideal itu tidak ada penguatan. Sekali lagi di sini, maka di sini besarannya adalah 1. Ini untuk T-nya, yang ini bukan dalam bentuk dB, tapi masih dalam bentuk skala. Dan ini adalah frekuensinya dalam omega. Ada istilah yang namanya passband dan juga stopband. Passband adalah area area sinyal dilewatkan, sedangkan stopband adalah area sinyal yang diredam. Ini adalah high pass filter, dan ini adalah band pass filter, dan ini adalah band stop filter. Untuk band pass dan band stop, dia memiliki 2 frekuensi cut off. Untuk band pass, ada frekuensi cut off yang lebih rendah dan juga yang lebih tinggi di sini. Begitu juga dengan band stop. Jadi ada 2 frekuensi cut off-nya. Nah, untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan dibutuhkan karakteristik transmisi filter yang sesuai. Nah, kalau kita menginginkan yang ideal, maka dibutuhkan order yang sangat tinggi, gampangnya kekompleksan rangkaian yang sangat tinggi, dan harga yang tentu tidak akan murah. Nah, yang realistik bentuknya akan kira-kira seperti ini. Jadi tidak benar-benar dia persegi. Nah, jadi dia yang pertama karakteristik dari filter adalah ini, adanya yang namanya passband filter. Passband ripple. Ripple adalah apa sih ripple tuh, goncangan atau riak seperti itu. Nah, jadi di sini di bagian sini itu tidak rata. Gitu. Jadi ada naik turunnya di sini. Ada ripple. Nah, di sini ripple-nya. Jadi seperti riak air. Lalu dia turun, ada yang namanya transition band. Transition band adalah titik
saat sinyal mulai turun hingga sinyal benar-benar turun. Jadi di sini ada dua, yaitu omega P bagian passband ya, dan ini adalah omega S bagian S-nya. Mau nggak mau ada seperti itu karena ketajamannya tidak bisa terlalu tajam seperti kotak, seperti yang filter ideal. Nah di sini ada istilah omega P itu adalah ripple bandwidth-nya. Nah ini. Sedangkan perbandingan antara omega S dengan omega P itu disebut sebagai selectivity factor. Ini adalah salah satu faktor yang penting yang menentukan ketajaman dari filter. Seberapa tajam filter tersebut gitu. Tentu yang paling baik adalah rasio ini omega P ini sama dengan omega S, yaitu akan mendekati 1. Kalau ideal adalah 1. Semakin mendekati 1 artinya semakin baik selectivity faktornya. Nah, yang ketiga adalah minimum attenuation. Minimum attenuation kita lihat di sini atenuasi pun tidak rata. Peredamannya tidak rata. Ada ripple-nya juga di sini. Nah, seberapa besar dia ingin diredam, ini adalah yang dinamakan minimum attenuation. Nah, untuk ripple pada bagian passband itu biasanya diinginkan 0,05 sampai 3 dB. Nah, sedangkan minimum attenuation-nya itu jarak dari 0 ini ke atenuasi yang diinginkan adalah antara 20 sampai 100 dB. Nah, ini dalam dB, bukan lagi skala 1. Makanya ini 0 ya, karena 1 itu adalah 0 dB. Dan ini 0-nya milik yang omega. Ini mungkin agak sedikit membingungkan, tapi yang 0 ini adalah milik yang frekuensi. Karena ini adalah contohnya adalah low pass, maka dari frekuensi 0, dia sampai suatu frekuensi tertentu, omega P, dia diloloskan. Dan pada bagian stop band, dia akan diredam. Nah, tentu di bagian sini nilainya bukan lagi 0. Karena kalau skalanya 0, dalam desibel itu menjadi minus tahingga. Seperti itu. Jadi ini akan nilainya akan sangat jauh, tapi kondisinya adalah biasanya antara 20 dari sini. Berarti di sini adalah bisa minus 20 atau sampai minus 100 itu sudah cukup baik dalam melakukan peredaman. Seperti itu. Jadi kalau 20 dB itu artinya adalah peredamannya 10 kalinya. Itu. Jadi kalau misalnya awalnya 1 volt tegangannya, 20 dB itu artinya kita redam sebesar 0,1 dibagi 0,1. Dari 1 volt menjadi 0,1 volt. Nah, itu adalah 20 dB. Minus 20 ya berarti. Dari 1 volt menjadi 0,1 volt. Itu berarti turun sebesar 20 dB atau diredam sebesar 20 dB. Seperti itu. Nah, jadi silakan bisa kalian hitung sendiri. Kalau 100 dB berarti peredamannya berapa kalinya. Nah, untuk band pass filter maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Sama di sini pun tetap ada ripple pada bagian passband, juga ada ripple pada bagian stop band. Nah, ini ada istilah lower stop band dan juga upper stop band. Stop band bagian bawah dan stop band bagian atas. Dilihat dari frekuensinya. Ini pun sama, masih ada transition band-nya ada. Karena ini memang tidak bisa dihilangkan. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan, yang diinginkan dalam perancangan filter ini adalah nilai A max yang rendah, jadi ripple band-nya itu rendah, A min-nya tinggi, jadi peredamannya tinggi, dan rasio omega S dan per omega P-nya mendekati 1. Nah, ini akan mendekati ideal, namun
Untuk mendekati ideal memerlukan rangkaian dengan order yang tinggi, lebih kompleks dan juga mahal. Nah, kalau kita sudah menentukan spesifikasi filter yang diinginkan, misalnya entah itu low pass filter, berapa redaman yang diinginkan, berapa ripple pada passband yang diizinkan, berapa lebar band transition band ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menentukan fungsi transfer filter. Oke. Nah, fungsi transfer filter itu dituliskan sebagai ini. Kalian sudah melihat bentuk ini pada sinyal dan sistem. Laplace transfer fungsi pada Laplace itu memiliki bentuk umum yang seperti ini. Di bagian atas S pangkat M dan di bagian bawah adalah S pangkat N dengan N pada pembagi, yaitu yang ini, denumerator. Ini adalah order filternya. Jadi order filter itu ditentukan dari pangkat pembagi yang ini, N-nya. Berapa pangkat maksimalnya itu adalah order filternya. Nah, ini ketentuannya adalah agar rangkaian filter stabil, maka M itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Jadi M tidak boleh lebih besar dari N. Nah, di sini jadi nilai M yang di sini harus lebih kecil daripada N. Nah, koefisien A0, A1 dan seterusnya dan juga B0, B1 dan seterusnya ini adalah bilangan-bilangan real. Jadi AM, AM-1 sampai A0, BN-1 sampai B0 dan seterusnya itu adalah bilangan real. Dan polinomial TS ini, entah yang atas ataupun yang bawah, numerator ataupun denumerator, dapat difaktorkan menjadi bentuk seperti ini. Umumnya kita bisa lebih mudah melihat dalam bentuknya seperti ini dibandingkan bagian yang atas. Nah, di sini jadi kita bisa melihat ada suatu nilai-nilai S yang kalau kita ganti nilainya, kita substitusikan, itu menyebabkan nilai T ini menjadi 0. Misalnya S sama dengan Z1 akan menyebabkan T ini akan menjadi 0. Nah, setiap nilai S yang membuat T menjadi 0 itu disebut yang namanya transfer function zeros atau transmission zeros atau penyebab 0. Di sini saya akan tetap menggunakan kata zero supaya membedakan bilangan 0 dengan pembuat 0 yang dimaksud pada fungsi transfer filter. Nah, selain itu, di sini juga ada nilai-nilai S yang kalau kita substitusikan nilainya akan membuat T ini dibagi dengan 0 atau menjadi nilainya tak hingga maupun minus tak hingga. Misalnya nilai S sama dengan P1, P2, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai S tersebut ini yang dinamakan sebagai transfer function poles. Jadi ada zero, ada pole. Atau transfer function pole itu nama lainnya adalah natural modes. Transfer function ya. Atau fungsi alih. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karakteristik dari filter nanti ditentukan oleh zero dan pole ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, zero ataupun pole dapat berupa nilai real ataupun kompleks. Jadi nggak harus real, bisa juga dia berupa kompleks. Kalau dia bentuknya kompleks, entah itu zero ataupun pole, dia harus memiliki pasangan konjugatnya. Jadi kalau misalnya satunya J omega, maka harus punya pasangan di minus J omega. Seperti itu. Nah, pada bagian stop band dibutuhkan nilai transmisi 0 atau sangat kecil. Sehingga zero biasanya diletakkan pada sumbu J omega pada frekuensi stop band. Jadi supaya dia ini diredam, maka kita pasang suatu zero di bagian stop band. Nah, ini misalnya contoh pada low pass filter yang tadi. Nah, di sini ada yang menyentuh ke sangat rendah atau nilainya menjadi sangat kecil. Nah, ini adalah zero, letak zeronya. Yaitu sebut saja di omega L1 dan juga omega L2. Nah, kita
lihat yang di bagian sini dulu. Nah, kita bisa melihat ada 0 pada S sama dengan plus J omega L1 dan S pada plus J omega L2. Karena ini bentuknya kompleks, maka 0 juga muncul pada pasangan konjugatnya, yaitu S sama dengan min J omega L1 dan S sama dengan min J omega L2. Maka bagian atas yang dibagi atau numerator, kita bisa tuliskan ke 4 bentuk ini. Jadi ini pasangan konjugatnya. Nah, seperti ini. Atau kalau kita kalikan masing-masing pasangan konjugatnya menjadi bentuk seperti ini. Kalau kita ganti dengan J omega, yaitu sebagai frekuensi fisis, maka S sama dengan J omega, kita substitusikan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kalau omeganya omega L1 dan omeganya sama dengan omega L2, maka ini akan menyebabkan nilai transfer function-nya adalah 0. Nah, itu adalah 0. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari gambar yang ini, bahwa di bagian ujung ini, itu juga terdapat peredaman. Jadi dia bukan peredaman, tapi dia semakin menurun kembali. Gitu. Jadi di sini turun, di omega L1, di omega L2 juga turun, lalu dia turun kembali di omega yang sangat jauh, atau kita bisa menyatakan omega menuju tahingga. Filter ini memiliki 1 atau lebih 0 pada S sama dengan tahingga. Jadi bisa saja ada lebih dari 1 0 pada suatu titik. Nah, secara umum, jumlah zeros pada S sama dengan tahingga itu menunjukkan perbedaan derajat atau pangkat numerator M dan denominator N. Jadi, besarnya M dan N itu menentukan berapa jumlah zero pada S sama dengan tahingga. Tuh, jadi kita mengetahui berapa jumlahnya dari bentuk ini, melihat selisih antara nilai M dan juga nilai M-nya. Oke. Nah, lalu aturan berikutnya adalah agar rangkaian filter stabil, semua pole harus berada pada sisi kiri bidang. Jadi ini adalah S-plane. Kalian belajar pada sinyal dan sistem. S-plane, sumbu vertikalnya adalah J omega, ini adalah bagian imajiner. Dan sumbu horizontalnya adalah sigma, ini adalah bagian real. Dan semua pole supaya filter itu stabil harus berada di bagian sebelah kiri. Sini, jadi tidak ada yang di bagian sebelah kanan. Semua ada di bagian sebelah kiri. Yang artinya adalah pada bagian real dari pole tersebut itu harus bernilai negatif. Jadi tidak ada nilai real positif pada pole. Nah, misal untuk contoh ini kita punya 5 pole. Sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ordernya 5 atau ganjil. Kalau ordernya ganjil, itu pasti ada satu pole yang berada pada sumbu real di sini. Kalau ordernya genap, maka semuanya itu pasti berupa kompleks. Tidak ada yang bernilai real. Nah, di sini ada 2 pasang konjugat. Nah, ini selalu berpasangan. Kalau real berarti selalu berpasangan. Dan ini satu real, kalau kompleks dia selalu pasangan. Dan ini adalah satu real pole-nya. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini ada 2 pasang 0, omega L1 dengan minus omega L1, dan omega L2 dan minus omega L2. Juga ada 0 pada J omega tahingga di sana. Lalu ada 5 pasang pole. Maka kita bisa menuliskan transfer fungsinya adalah seperti ini. Fungsi transfernya. Yang ini adalah 0-nya pasangannya. Dan ini kita tuliskan seperti ini saja. Kita tidak untuk saat ini tidak perlu dipisahkan atau difaktorkan. Nanti untuk berikutnya akan kita faktorkan. Nah, ini adalah fungsi transfer untuk LPF. Kalian bisa melihat
di sini dari S-plane ya ini dia LPF atau bukan adalah dengan melihat letak pole dan zero-nya. Kita melihat hanya pada bagian satu sisinya aja, bagian yang ke atas. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini adalah pole dari 0 sampai omega P. Yang artinya di sini adalah bagian pass band ya. Dan di sini zero adalah bagian stop band-nya. Maka di sini adalah low pass filter. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya yaitu pada ini ya, sebentar. Kok salah ini. Ini dihapus saja, langsung sini aja. Ini untuk yang bandpass filter tadi gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di sini ada satu zero di omega L1, satu lagi zero di omega L2, berarti ada pasangannya, jadi ada 4. Lalu ada juga zero di 0, sini, dan juga ada zero di tahingga, di sini. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, minimal 4 ya. Maka kita bisa buat pole-nya. Karena di sini pole-nya tidak ada yang berada pada sumbu real, maka dia berarti ordenya adalah orde genap. Di sini berarti minimal pole-nya adalah 6 atau 3 pasang. Ini dengan yang ini pasangannya, dengan yang ini, dengan yang ini. Seperti itu. Berarti di sini yang kelihatan 1, 2, 3, 4, dan juga di sini adalah 5 di omega L2 ya. Nah, yang di ujung juga ada satu lagi. Jadi kan banyaknya 6 dikurangi 5. Berarti yang di tahingganya ada satu zero. Hanya ada satu zero. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalian bisa melihat di sini adalah bandpass. Di sini bagian sini dia di 0 kan. Lalu di sini ada pole dan di sini ada dizerokan lagi. Jadi yang diloloskannya di tengah-tengah antara omega P1 dengan omega P2. Maka ini adalah bandpass-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk LPF yang lain. Di sini LPF-nya adalah kita tidak menggunakan zero pada omega dengan nilai tertentu. Tapi kita menggunakan zero pada S sama dengan tahingga. Nah, kalau misalnya kita buat pole-nya itu adalah 5. Jadi orde ganjil dengan ordenya adalah 5. Artinya kalau N-nya di sini 0, maka semua zero itu sebesar atau sebanyak 5 zero itu berada pada S sama dengan tahingga. Nah, bentuknya maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa di sini ada ripple-nya pada bagian passband, lalu turun di sini. Nah, turun, tapi dia turunnya tidak secepat yang sebelumnya, tapi dia menuju 0 pada omega sama dengan tahingga. Jadi kalian bisa bandingkan dengan bagian yang ini. Yang mana? Nah, pada bagian yang ini ya. Nah, seperti ini. Kalau dia memiliki zero di omega L1 dengan omega L2, dan bagian yang ini kalau dia tidak hanya memiliki zero pada S sama dengan tahingga. Seperti itu. Nah, tuh. Jadi zero dan pole itu akan mempengaruhi dari bentuk transfer fungsi filter yang akan dibuat. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa pada fungsi transfer yang ini tidak terdapat zero pada nilai S tertentu, hanya pada S sama dengan tahingga. Nah, fungsi seperti ini itu disebut yang namanya all-pole filter. Nah, yang akan kita pelajari nanti hampir semuanya akan memiliki transmisi zero
pada sumbu J omega di bagian stop band, termasuk pada omega sama dengan 0 dan omega sama dengan tak hingga. Nah, untuk mendapatkan selektivitas yang tinggi, semua natural modes, jadi ini saran ya, kalau selektivitasnya ingin tinggi, semua natural modes berupa pasangan kompleks conjugate, kecuali kalau filternya lagi-lagi berorde ganjil. Nah, kalau genap, kepada menggunakan kompleks conjugate, dia akan memiliki selektivitas yang tinggi. Semakin tinggi selektivitas respon filter, semakin tinggi pula orde yang dibutuhkan dan semakin dekat natural modes menuju sumbu J omega. Nah, di sini hanya memperlihatkan gambaran antara hubungan zero dan pole dengan bentuk dari filternya, transfer fungsi filter. Tapi di sini kita belum menentukan bagaimana sih menentukan besarnya A maksimum atau ripple attenuation di ini tuh namanya ripple pada passband, atau bagaimana kita menentukan selektivitas dari suatu filter atau transition band, dan bagaimana kita menentukan di sini adalah besarnya A min atau atenuasi minimum yang bisa dilakukan oleh filter. Nah, nanti pada materi berikutnya, yaitu tentang filter Chebyshev dan juga filter Butterworth, kita akan menentukan besarnya Amax, transition band, dan juga A min ini. Perhitungannya ada pada materi berikutnya.